Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Eka Cahyani. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai pengetahuan tentang HIV atau AIDS. Nah, yang pertama, pengertian HIV atau AIDS. HIV sendiri merupakan retrovirus yang menjangkit sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Terkait virus HIV, biasanya disebut sebagai positif HIV, tidaklah sama dengan mengidap AIDS. Banyak orang yang positif HIV tidak menderita sakit selama bertahun-tahun. Infeksi virus inilah yang kemudian mengakibatkan pada menurunnya sistem kekebalan. Seiring dengan berkembangnya HIV dalam tubuh, virus tersebut secara perlahan menggerogoti sistem kekebalan tubuh. Nah, sementara AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS menggambarkan sebuah sindrom dengan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS sendiri disebabkan oleh virus yang disebut HIV, Human Immunodeficiency Virus. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Sebelum lebih jauh mengupas penularan HIV, perlu dipahami dulu pengertian HIV sehingga dapat lebih memahami serta membedakan dari AIDS. Nah, apa aja sih gejala-gejala HIV? Nah, sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak menyadari karena tidak ada gejala yang tampak setelah terjadi infeksi. Beberapa orang mengalami gangguan kelenjar dengan efek seperti demam, disertai panas tinggi, gatal-gatal, nyeri sendi, dan pembekakan pada limpa, yang dapat terjadi antara 6 minggu dan 3 bulan setelah terjadi infeksi. Kendati infeksi HIV tidak disertai gejala awal seseorang yang terinfeksi HIV, sangat mudah menularkan virus tersebut kepada orang lain. Satu-satunya cara untuk menentukan apakah itu HIV ada di dalam tubuh seseorang adalah melalui tes HIV. Kemudian, kapankah seorang terkena AIDS? Nah, istilah AIDS dipergunakan untuk tahap infeksi HIV yang lebih lanjut. Sebagai besar orang yang terkena HIV, bila tidak mendapatkan pengobatan dan penunjukan tanda-tanda AIDS dalam waktu 8-10 tahun, AIDS diidentifikasikan berdasarkan beberapa infeksi tertentu yang dikelompokkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai berikut. Tahap 1, penyakit HIV tidak menunjukkan gejala apapun dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Tahap 2, meliputi infeksi saluran pernapasan bagian atas yang tak kunjung sembuh. Tahap ketiga, meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Infeksi bakteri yang parah dan TBC paru-paru atau yang terakhir ada tahap 4, meliputi penyakit parasit pada otak, yaitu toxoplasmosis, infeksi jamur Candida pada saluran tenggorokan, candidiasis, saluran pernapasan trakea, batang saluran paru-paru, bronchi atau paru-paru. Terus yang selanjutnya, seberapa cepat HIV bisa berkembang menjadi AIDS? Nah, lamanya dapat bervariasi dari satu individu dengan individu yang lain. Dengan gaya hidup sehat, jarak waktu antara infeksi HIV dan menjadi sakit karena AIDS dapat berkisaran antara 10-15 tahun. Kadang-kadang bahkan lebih lama. Terapi antiretroviral dapat memperlambat perkembangan AIDS dengan menurunkan jumlah virus dalam tubuh yang terinfeksi. Nah, penularannya, bagaimana sih penularan HIV itu? Nah, di manakah HIV itu ditemukan? HIV dapat ditemukan dalam cairan tubuh seperti darah, cairan semen, cairan vagina, dan air susu ibu. Bagaimanakah HIV ditularkan? HIV dapat ditularkan melalui beberapa cara, yaitu penularan secara seksual. HIV dapat ditularkan melalui seks penetrasi yang tidak terlindungi.
Yang kedua, penularan melalui pemakaian jarum suntik secara berlebihan. Yang ketiga, penularan dari ibu ke anak. Nah, HIV dapat ditularkan ke anak selama masa kehamilan, pada proses persalinan, dan sampai saat menyusui. Pada umumnya, terdapat 15-30% resiko penularan dari ibu ke anak sebelum dan sesudah kelahiran. Yang keempat, penularan melalui transfusi darah. Nah, kemungkinan risiko terjangkit HIV melalui transfusi darah dan produk-produk darah yang terkontaminasi ternyata lebih tinggi, lebih dari 90%. Kendati demikian, penerapan standar keamanan darah menjamin penyediaan darah dan produk-produk darah yang aman, memadai, serta berkualitas baik bagi semua pasien yang memerlukan transfusi. Nah, bagaimana sih pencegahannya? Bagaimana infeksi HIV dapat dicegah? Nah, jadi penularan HIV dapat dicegah dengan 1. Berpantang seks, menghindari perilaku seks bebas, dan tetap setia pada pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan atau melakukan seks secara aman. Nah, yang kedua, apabila kita akan menjalani transfusi darah, pastikan bahwa darah dan alat-alatnya steril dan telah melalui tes HIV dan standar keamanan darah. Yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Nah, apa yang harus dilakukan bila Anda menduga telah tervonis HIV? Nah, bila Anda menduga bahwa Anda telah terpapar HIV, sebaiknya Anda segera menghubungi dokter atau rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan HIV, untuk memastikan apakah benar Anda terjangkit virus HIV. Nah, adakah obat untuk HIV? Nah, jadi itu jawabannya tidak ada. Tidak ada obat yang sepenuhnya dapat menyembuhkan HIV atau AIDS. Perkembangan penyakit dapat diperlambat, namun tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Kombinasi yang tepat antara berbagai obat-obatan antiretroviral dapat memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh HIV pada sistem kekebalan tubuh dan menunda awal terjadinya AIDS. Mitos seputar HIV atau AIDS nih. HIV dapat menular melalui gigitan nyamuk atau serangga lain. Nah, jawabannya itu salah, karena HIV tidak menyebar melalui gigitan nyamuk atau gigitan serangga lainnya. Nah, mitos yang kedua, HIV dapat menyebarkan melalui persentuhan secara biasa. Nah, itu jawabannya juga salah, karena HIV tidak ditularkan oleh kontak sehari-hari dalam kegiatan sosial di sekolah ataupun tempat kerja. HIV juga tidak ditularkan melalui jabatan tangan, pelukan, menggunakan toilet, atau minum dari gelas yang sama dengan seseorang yang terinfeksi HIV, atau terpapar batuk atau bersin penyandang infeksi HIV. Mitos ketiga, HIV hanya menjangkit kaum homoseksual dan pengguna narkoba. Nah, jawabannya juga itu tidak, karena setiap orang yang melakukan hubungan seks yang tak terlindungi, berbagai penggunaan alat suntik, atau diberi transfusi dengan darah yang terkontaminasi dapat terinfeksi HIV. Nah, yang keempat, mitosnya yaitu seseorang yang terkena HIV dapat dilihat dari penampilannya. Nah, jadi itu jawabannya juga tidak, karena kita tidak dapat mengetahui apakah seseorang mengandung HIV atau AIDS hanya dengan melihat penampilan mereka. Nah, seseorang yang terkena HIV bisa saja nampak sehat dan tidak merasa sakit, karena dia merasakan baik-baik saja, namun mereka tetap dapat menularkan HIV. Nah, ingat, AIDS tidak dapat disembuhkan. Perilaku sehat Anda adalah cara terbaik untuk mencegah penularannya. Nah, sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.